Burkina Faso, sebuah negara kecil di Afrika Barat yang jarang masuk headline media dunia, mendadak jadi sorotan internasional setelah serangkaian kudeta militernya. Negara ini dikenal sebagai salah satu yang paling sering mengalami pergantian kekuasaan lewat jalur militer, bukan lewat pemilu damai. Bahkan hanya dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun, Burkina Faso mengalami 2 kali kudeta militer. Hal ini menandakan betapa rapuhnya stabilitas politik di negara tersebut. Tapi apa yang sebenarnya melatar belakangi kudeta ini? Mengapa militer terus mengambil alih pemerintahan? Dan siapa sebenarnya Ibrahim Traoré, sosok muda yang kini jadi presiden sekaligus pemimpin revolusioner Burkina Faso? Mari kita bahas dengan lebih dalam. Sebelum masuk ke kudeta terbaru, kita perlu tahu dulu bahwa Burkina Faso punya sejarah panjang soal kudeta militer. Sejak merdeka dari Prancis pada 1960, negara ini sudah mengalami lebih dari 8 kali kudeta. Artinya, hampir setiap 1 dekade ada saja pergantian pemimpin lewat jalur militer. Salah satu tokoh yang paling dikenal dalam sejarah Burkina Faso adalah Thomas Sankara, presiden revolusioner yang berkuasa pada 1983 setelah melakukan kudeta. Sankara dikenal sebagai Che Guevara dari Afrika karena kebijakan radikalnya. Mengubah nama negara dari Upper Volta menjadi Burkina Faso, yang berarti tanah orang jujur. Menasionalisasi tanah dan sumber daya alam, mendorong kemandirian pangan, mengurangi ketergantungan pada Barat, khususnya Prancis. Sayangnya, masa kepemimpinan Sankara berakhir tragis. Ia dibunuh dalam kudeta tahun 1987, yang dipimpin oleh sahabat dekatnya sendiri, Blaise Compaoré. Setelah itu, Compaoré memimpin Burkina Faso selama 27 tahun dengan gaya otoriter, sampai akhirnya digulingkan oleh rakyat pada 2014. Jadi, kudeta bukanlah hal asing di Burkina Faso. Itu sudah seperti tradisi politik di negara ini. Fast forward ke tahun 2020-an. Burkina Faso sedang menghadapi masalah serius. Serangan kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan Al-Qaeda dan ISIS di wilayah Sahel. Banyak desa dihancurkan, ribuan orang mengungsi, rakyat hidup dalam ketakutan. Presiden kala itu, Roch-Marc Christian Kabore, dianggap gagal mengatasi krisis keamanan. Militer merasa pemerintah lemah, sementara rakyat marah karena setiap hari ada korban akibat serangan teror. Kekecewaan itu akhirnya memuncak. Pada Januari 2022, sekelompok tentara yang menamakan diri Patriotic Movement for Safeguard and Restoration, MPSR, melakukan kudeta, menggulingkan Presiden Kabore. Pemimpin kudeta pertama adalah Letnan Kolonel Paul Henry Sandaogo Damiba, seorang perwira militer dengan latar belakang pengalaman di pasukan elit. Namun, euforia hanya sebentar. Rakyat berharap Damiba bisa membawa perubahan, tapi kenyataannya serangan teroris tetap marak. Banyak yang menilai Damiba lebih sibuk menjaga hubungan dengan Prancis ketimbang fokus melindungi rakyatnya. Tidak lama setelah Damiba berkuasa, ketidakpuasan kembali meledak. Pada September 2022, sekelompok perwira muda melakukan kudeta lagi. Kudeta kali ini dipimpin oleh Kapten Ibrahim Traoré, yang saat itu baru berusia 34 tahun. Traoré menjadi kepala negara termuda di dunia setelah menggulingkan Damiba. Banyak orang tidak percaya, bagaimana mungkin seorang kapten muda bisa mengambil alih kekuasaan dari kolonel yang lebih senior. Tapi ternyata, kudeta itu mendapat dukungan besar dari rakyat. Kenapa? Karena Ibrahim Traoré tampil dengan sikap tegas, berani, dan anti terhadap campur tangan asing, terutama Prancis. Biasanya kudeta militer dianggap negatif, tapi di Burkina Faso banyak rakyat justru mendukung langkah Traoré. Kekecewaan terhadap pemerintah sipil dan Damiba. Mereka gagal mengatasi masalah keamanan, sementara rakyat terus jadi korban. Traoré dianggap jujur dan berani. Sebagai perwira muda, ia tidak punya rekam jejak korupsi atau keterlibatan dalam politik kotor. Narasi anti-neokolonialisme Traoré menolak dominasi Prancis yang selama puluhan tahun dianggap menghisap sumber daya Afrika.
Ia lebih memilih menjalin kerja sama dengan negara-negara baru seperti Rusia, Turki, atau Iran. Harapan akan kedaulatan sejati rakyat Burkina Faso ingin negaranya mandiri, tidak selalu dikendalikan oleh kekuatan asing. Setelah resmi berkuasa, Traoré, IEC langsung membuat gebrakan. Beberapa langkah yang ia lakukan antara lain mengusir tentara Prancis dari Burkina Faso, menguatkan kerjasama dengan Rusia, terutama di bidang militer, mengajak rakyat ikut serta dalam pertahanan, membentuk pasukan relawan, menegaskan sikap anti-kolonialisme dan memperjuangkan kebebasan Afrika dari dominasi Barat. Langkah-langkah ini membuatnya populer, bukan hanya di Burkina Faso, tapi juga di negara-negara Afrika lain yang sedang muak dengan pengaruh Prancis. Kudeta militer yang dipimpin Traoré punya dampak luas, baik positif maupun negatif. Positif, rakyat merasa ada harapan baru. Semangat nasionalisme meningkat. Burkina Faso mulai mandiri dalam menentukan kebijakan luar negeri. Risiko keamanan masih tinggi, karena kelompok teroris tidak hilang begitu saja. Namun bagi sebagian besar rakyat, Traoré dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap neokolonialisme. Menariknya, Burkina Faso bukan satu-satunya negara yang mengalami kudeta militer dalam beberapa tahun terakhir. Ada tren serupa di Afrika Barat. Mali mengalami kudeta pada 2020 dan 2021. Niger pada 2023. Semua kudeta ini punya pola yang mirip. Militer mengambil alih kekuasaan dengan alasan pemerintah sipil gagal mengatasi masalah keamanan dan terlalu dekat dengan Barat. Hal ini menandakan ada perubahan besar di Afrika Barat. Rakyat mulai kehilangan kepercayaan pada demokrasi liberal ala Barat dan lebih memilih pemimpin militer yang dianggap tegas melawan kolonialisme modern. Ibrahim Traoré. Pertanyaan terbesar sekarang adalah, apakah Ibrahim Traoré benar-benar bisa membawa perubahan nyata atau hanya sekadar euforia sesaat? Sejarah Burkina Faso menunjukkan bahwa banyak pemimpin revolusioner berakhir tragis, termasuk Thomas Sankara. Tantangan terbesar Traoré bukan hanya melawan kelompok teroris, tapi juga menjaga agar rakyat tetap percaya pada jalur yang ia tempuh. Jika Traoré berhasil, Burkina Faso bisa jadi contoh bagi negara-negara Afrika lain untuk keluar dari bayang-bayang kolonialisme. Tapi jika gagal, Burkina Faso bisa kembali terjebak dalam siklus kudeta tak berkesudahan. Kudeta militer di Burkina Faso bukan sekadar perebutan kekuasaan biasa. Ini adalah cerminan dari krisis yang lebih dalam, kegagalan pemerintah sipil, ketidakpuasan rakyat, campur tangan asing, dan keinginan kuat untuk meraih kedaulatan sejati. Ibrahim Traoré, sang kapten muda, kini memikul harapan jutaan rakyat Burkina Faso. Dunia sedang menunggu, apakah ia akan jadi Sankara baru yang membawa perubahan besar, atau justru akan tenggelam dalam konflik politik yang sama seperti pendahulunya. Yang jelas, kisah kudeta Burkina Faso ini memberi pelajaran penting. Rakyat yang muak pada sistem yang gagal bisa mendukung perubahan radikal meskipun lewat jalur militer. Dan di Afrika Barat, gelombang perubahan ini sepertinya baru saja dimulai.